1. Sebagai manajer proyek, Anda diminta untuk merancang strategi yang dapat mengatasi tantangan seperti perbedaan tingkat literasi digital di kalangan karyawan, kekurangan akses ke perangkat modern, dan kebutuhan untuk pelatihan berkelanjutan. Apa solusi terbaik yang akan Anda usulkan? A. Menyediakan pelatihan tatap muka secara berkala di kantor pusat untuk semua karyawan, tanpa memperhitungkan keterbatasan teknologi. B. Mengembangkan platform pelatihan berbasis web, yang memerlukan perangkat canggih dan koneksi internet berkecepatan tinggi. C. Menerapkan sistem pelatihan hybrid yang menggabungkan sesi pelatihan online, materi pelatihan berbasis cetak, dan seminar tatap muka dengan dukungan teknis untuk memastikan akses yang merata. D. Mengirimkan perangkat keras dan perangkat lunak terbaru ke semua karyawan, tanpa memperhitungkan kebutuhan pelatihan tambahan. E. Membangun pusat pelatihan dengan fasilitas teknologi lengkap di setiap lokasi cabang perusahaan, untuk pelatihan bersama. Dalam konteks menghadapi tantangan seperti perbedaan tingkat literasi digital, kekurangan akses ke perangkat modern, dan kebutuhan untuk pelatihan berkelanjutan, urutan jawaban terbaik adalah menerapkan sistem pelatihan hybrid yang menggabungkan sesi pelatihan online, materi pelatihan berbasis cetak, dan seminar tatap muka dengan dukungan teknis untuk memastikan akses yang merata. Ini adalah solusi paling komprehensif, karena menggabungkan berbagai metode pelatihan untuk mengatasi perbedaan literasi digital dan kekurangan akses ke perangkat. Metode ini juga menyediakan pelatihan berkelanjutan. 2. Pemerintah daerah Anda berencana untuk meluncurkan program Smart City guna meningkatkan kualitas hidup warga. Sebagai Kepala Divisi TI, Anda diminta untuk menyusun strategi implementasi. Kota ini menghadapi keterbatasan infrastruktur TI, anggaran yang terbatas, dan sebagian warga belum melek teknologi. Apa strategi terbaik yang akan Anda usulkan? A. Menunda peluncuran program Smart City, hingga infrastruktur dan literasi digital di kota ini meningkat secara signifikan. B. Mengimplementasikan seluruh komponen Smart City secara bersamaan, dengan perubahan cepat tanpa pertimbangan keterbatasan yang ada. C. Fokus pada satu aspek Smart City, misalnya sistem transportasi pintar, sebagai proyek percontohan untuk mengevaluasi keberhasilan sebelum melanjutkan ke komponen lainnya. D. Melakukan survei kebutuhan warga terlebih dahulu, lalu mengembangkan solusi Smart City secara bertahap, berdasarkan hasil prioritas dari survei tersebut. E. Menerapkan solusi Smart City yang telah berhasil di kota lain, dengan modifikasi minimal untuk menyesuaikan dengan kondisi lokal. Dalam konteks menghadapi keterbatasan infrastruktur TI, anggaran, dan tingkat literasi digital warga, urutan jawaban terbaik adalah melakukan survei kebutuhan warga terlebih dahulu, lalu mengembangkan solusi Smart City secara bertahap berdasarkan hasil prioritas dari survei tersebut. Ini adalah pendekatan yang paling strategis, karena mengidentifikasi kebutuhan spesifik warga dan merencanakan implementasi bertahap sesuai prioritas. Ini juga memungkinkan penyesuaian dengan anggaran dan infrastruktur yang ada. 3. Perusahaan swasta tempat Anda bekerja berencana untuk menerapkan teknologi analitik Big Data untuk meningkatkan strategi pemasaran dan pengambilan keputusan. Tujuannya adalah untuk memanfaatkan data besar dalam menentukan tren pasar dan preferensi pelanggan. Namun, implementasi ini dapat mempengaruhi privasi data pelanggan, kebutuhan pelatihan staf, dan struktur pengelolaan data. Sebagai Kepala Departemen TI, apa rekomendasi terbaik yang akan Anda berikan? A. Menunda penerapan teknologi Big Data, hingga masalah privasi data dan pelatihan staf teratasi sepenuhnya. B. Mengimplementasikan teknologi Big Data di seluruh divisi pemasaran, tanpa mempertimbangkan masalah privasi data dan pelatihan staf. C. Memulai dengan proyek percontohan di satu area pemasaran, melakukan evaluasi hasilnya, dan kemudian memutuskan langkah selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi. D. Membentuk tim multidisipliner yang terdiri dari ahli TI, ahli privasi data, dan manajer pemasaran untuk merancang dan mengawasi implementasi teknologi Big Data secara bertahap. E. Mengadopsi solusi Big Data yang telah digunakan oleh perusahaan lain dengan reputasi baik, tanpa menyesuaikan dengan kebutuhan khusus perusahaan Anda.
Dalam konteks penerapan teknologi analitik Big Data untuk strategi pemasaran dan pengambilan keputusan, sambil mempertimbangkan privasi data pelanggan, kebutuhan pelatihan staf, dan struktur pengelolaan data, urutan jawaban terbaik adalah membentuk tim multidisipliner yang terdiri dari ahli TI, ahli privasi data, dan manajer pemasaran untuk merancang dan mengawasi implementasi teknologi Big Data secara bertahap. Ini adalah pendekatan terbaik, karena melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan memastikan bahwa semua aspek penting, seperti privasi data dan pelatihan, diperhatikan dalam proses implementasi yang terencana dan bertahap. 4. Perusahaan Anda berencana untuk mengadopsi sistem manajemen proyek berbasis cloud untuk meningkatkan kolaborasi tim dan efisiensi kerja. Sebagai ahli TI, Anda diminta untuk menyarankan langkah-langkah yang tepat untuk memastikan implementasi sistem ini berjalan lancar. Apa rekomendasi terbaik yang akan Anda berikan kepada manajemen? A. Menunda adopsi sistem manajemen proyek berbasis cloud, hingga seluruh staf mendapatkan pelatihan intensif. B. Mengimplementasikan sistem manajemen proyek berbasis cloud secara penuh, tanpa melakukan evaluasi awal atau pelatihan untuk staf. C. Melakukan uji coba sistem di satu departemen terlebih dahulu, mengevaluasi hasilnya, dan kemudian melanjutkan ke departemen lain berdasarkan umpan balik. D. Menyediakan pelatihan dasar tentang sistem manajemen proyek berbasis cloud, dan mendistribusikan panduan pengguna kepada seluruh staf tanpa pengawasan tambahan. E. Mengadopsi sistem manajemen proyek berbasis cloud yang telah digunakan oleh perusahaan lain dengan menyesuaikan hanya sedikit sesuai kebutuhan perusahaan. Untuk memastikan implementasi sistem manajemen proyek berbasis cloud berjalan lancar, urutan jawaban terbaik adalah melakukan uji coba sistem di satu departemen terlebih dahulu, mengevaluasi hasilnya, dan kemudian melanjutkan ke departemen lain berdasarkan umpan balik. Ini adalah pendekatan terbaik, karena memungkinkan Anda untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah pada skala kecil sebelum penerapan penuh, serta mendapatkan umpan balik berharga untuk perbaikan. 5. Anda bekerja di sebuah lembaga pendidikan yang baru saja memperkenalkan platform e-learning untuk mendukung proses pembelajaran. Beberapa pengajar mengalami kesulitan dalam mengakses dan menggunakan fitur-fitur platform ini yang berdampak pada keterlambatan dalam penyampaian materi. Sebagai anggota tim TI, apa langkah terbaik yang akan Anda ambil untuk mengatasi masalah ini? A. Menyarankan agar pengajar kembali menggunakan metode pembelajaran tradisional, hingga mereka terbiasa dengan platform e-learning. B. Meminta manajemen untuk mengadakan pelatihan intensif bagi semua pengajar mengenai penggunaan platform e-learning. C. Menyediakan dukungan teknis langsung dan sesi tanya-jawab untuk pengajar yang mengalami kesulitan dalam menggunakan platform e-learning. D. Menyusun dan mengirimkan panduan pengguna tentang platform e-learning kepada semua pengajar, tanpa menyertakan dukungan langsung. E. Mengabaikan masalah ini, dengan harapan bahwa pengajar akan mengatasi kendala mereka seiring waktu dengan sendiri. Untuk mengatasi masalah yang dihadapi pengajar dalam menggunakan platform e-learning, dan memastikan transisi yang lancar, urutan jawaban terbaik adalah menyediakan dukungan teknis langsung dan sesi tanya-jawab untuk pengajar yang mengalami kesulitan dalam menggunakan platform e-learning. Dukungan teknis langsung dan sesi tanya-jawab memungkinkan pengajar untuk mendapatkan bantuan langsung ketika mereka menghadapi masalah yang dapat mempercepat proses adaptasi dan mengatasi kendala dengan lebih efektif.